Selamat pagi semuanya. Eee, Perkenalkan saya Yulita Anggelia. Hari ini akan, membantu memperkenalkan sedikit, tentang acara kita hari ini. Sebelumnya selamat, datang untuk teman-teman dalam webinar Art Therapy During Pandemic: The Healing Power of Art During Pandemic. Nah, sebelum saya lanjut lebih jauh lagi demi kelancaran acara ini, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait, tata tertib kita dalam pertemuan kali ini. Yang pertama, selama pemberian materi, semua peserta diharapkan mute audio, untuk mendukung keberlangsungan acara kita. Kemudian, selama pemberian materi nanti jika peserta punya pertanyaan, boleh menanyakannya, via chat, atau boleh juga menanyakannya secara langsung dengan memberi tanda raise hand dulu. Jadi nanti, kita akan mengkoordinasikan supaya peserta boleh bertanya ketika sesi berlangsung, gitu. Nah, ketika memberikan pertanyaan, peserta diharapkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi baik via chat ataupun disampaikan secara langsung, mohon perkenalkan diri dulu. Kemudian, selama webinar berlangsung, kami panitia akan merekam webinar ini dan peserta diharapkan untuk tidak merekam apapun, baik materi maupun proses webinar yang berlangsung. Kemudian diingatkan kembali bahwa nanti kita akan ada sesi untuk trial, sehingga peserta dapat mempersiapkan, kertas atau alat penunjang lainnya seperti pensil warna, krayon, atau, eee, alat penunjang lainnya yang dirasa dibutuhkan. Kemudian, sekali lagi kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam, webinar Art Therapy During Pandemic: The Healing Power of Art During Pandemic. Nah, acara ini merupakan salah satu bentuk kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh Mitra Pengembangan. Mitra Pengembangan adalah salah satu biro psikologi di Bandung yang bergerak di bidang psikologi industri organisasi, pendidikan, dan perkembangan anak. Nah, untuk informasi lebih lanjut, peserta boleh nih, follow kita di Instagram mitra.pengembangan karena, di situ ada berbagai info tentang psikologi, tentang isu-isu psikologi yang lagi, booming atau lagi, ada di masyarakat kita. Jadi buat informasi lebih lanjut atau seputar layanan psikologi boleh follow kita di mitra.pengembangan. Kemudian kali ini, kita berkesempatan kolaborasi dengan Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha, yaitu kita mengundang, salah satu dosen sekaligus praktisi, yaitu Ibu Priska Analia, MPsI Psikolog. Nah, kemudian hari ini kita juga dipandu oleh moderator yang juga merupakan praktisi di bidang yang akan kita bahas nanti, yaitu, Ibu Ira Adelina. Sekilas saya akan membacakan, CV tentang Ibu Ira Adelina. Nah, Ibu Ira saat ini merupakan seorang dosen, praktisi di bidang psikologi sekaligus merupakan co-founder dari Biro Mitra Pengembangan. Sejak tahun 2002 hingga saat ini Ibu Ira sudah aktif menjadi, trainer dan pembicara di berbagai seminar, mulai dari bidang industri dan organisasi, bidang klinis, pendidikan, dan juga perkembangan anak. Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya akan persilakan Ibu Ira Adelina untuk memandu acara kita pada hari ini. Silakan, Bu. Ya, terima kasih Yulita. Selamat pagi semuanya, selamat pagi Bapak, Ibu, kemudian adik-adik. Cie, adik-adik ya, biar nggak beda jauh umurnya ya. Terima kasih hari ini sudah bergabung di acara Mitra Pengembangan. Dan seperti yang tadi Yulita sudah sampaikan, hari ini kita berkesempatan bekerja sama dengan Fakultas Psikologi yang juga menurunkan salah satu tenaga pendidiknya ya. Ini kalau mau saya bacain CV-nya kita kelarnya maghrib. Jadi saya singkat aja ya. Hari ini kita berkesempatan untuk diskusi ngobrol-ngobrol bersama dengan Ibu Priska Analia. Beliau adalah dosen di Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha, kemudian juga psikolog, grafolog, konselor,
trainer, konsultan, dan juga praktisi art terapi. Nah, saya dilihat di sini kalau di daftar hadir, sepertinya kita pesertanya dari berbagai macam latar belakang pekerjaan. Banyak yang alumni-alumni psikologi juga banyak ya. Kemudian ada juga guru-guru, ada juga tenaga medis, ada juga manajer, dan rentang usianya mulai dari 20 sampai 50 tahunan, luar biasa sekali. Jadi moga-moga hari ini bisa terjawab semua minat dan keingintahuan Anda. Jangan ragu untuk bertanya. Silakan chat di kolom chat, atau kalau bersedia untuk open mic dan videonya untuk bertanya, silahkan. Nanti saya akan memandu jalannya acara ini. Ya, oke, Ibu Priska, kami persilahkan. Terima kasih Bu Ira. Saya akan share screen aja ya. Sudah terlihat ya, layar dan suara saya terdengar dengan cukup jelas? Sudah, Ibu Priska. Oke. Ya, tadi seperti yang sudah diungkapkan ya oleh Ibu Ira, bahwa kali ini kita akan bahas mengenai art terapi, terutama di sini dalam masa-masa pandemik. Ya, memang untuk kali ini kita buka kesempatan untuk pesertanya bukan hanya dari psikologi, tapi kita open untuk semua secara umum, ya, karena bicara soal pandemi ini memang semuanya kan berdampak ya, bukan hanya urusan sebagai konselor gitu ya, atau misalnya orang-orang dalam bidang psikologi yang perlu mengetahui atau menangani segala sesuatunya, tapi hampir setiap kalangan seperti yang tadi dibilang gitu ya, mungkin untuk guru-guru juga berdampak gitu ya, untuk orang tua juga ada dampaknya gitu, bahkan untuk orang yang sehari-hari di rumah pun gitu ya, itu juga ada banyak dampaknya gitu ya, karena bicara soal pandemi ini memang sangat luas dampaknya ya. Di sini kita akan perkenalkan salah satu teknik terkait dengan terapi yang mungkin bisa dipraktekkan juga gitu ya untuk Bapak Ibu dan juga kalau tadi adik-adik atau teman-teman ya, kadang-kadang saya bilangnya gitu ya, kalau mahasiswa saya suka anggap teman gitu ya. Itu bisa dipraktekkan juga untuk sehari-hari, baik untuk diri kita sendiri atau mungkin nanti kalau misalnya ada keperluan gitu ya, misalnya yang hal-hal yang masih sifatnya masih sederhana gitu ya, nggak terlalu yang ranahnya yang sampai yang klinis atau butuh profesional lebih lanjut, kita minimal bisa bantu gitu ya untuk orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Oke. Bicara soal pandemi ya, ini tadi sempat disinggung ya, dampaknya sangat banyak ya. Mungkin kita semua sudah tahu apa sih dampaknya dari pandemi selama ini gitu ya, udah hampir setahun lebih gitu ya, bahkan hampir 2 tahun kita mengalami pandemi COVID-19 ini gitu ya. Sangat banyak faktornya, bukan hanya masalah pekerjaan, bukan hanya sektor ekonomi gitu ya, bukan hanya ruang lingkup kita yang sangat terbatas gitu ya, tapi sangat berdampak ke berbagai macam gitu ya. Salah satunya juga yang jadi concern kita di sini adalah masalah kesehatan mental ya. Ini beberapa perasaan yang mungkin bisa mewakili gitu ya. Kalau ditanya pandemi gitu ya, siapa sih yang nggak takut bicara soal COVID gitu ya, walaupun di luar sana mungkin masih banyak beredar hoax gitu ya, yang bilang, COVID tuh nggak ada dan segala macam. Tapi kalau sekarang gitu ya, apalagi dengan masa-masa yang seperti ini gitu ya, PPKM dan sebagainya, orang semakin mulai merasa takut. Ya, itu salah satu yang perasaan yang paling umum dirasakan oleh hampir semua orang. Takut apa? Mulai dari takut terpapar, ya, sampai takut berbagai macam hal gitu ya, sampai bisa dengan takut meninggal, takut dan sebagainya gitu ya. Orang mulai merasa panik gitu ya, sampai kemarin banyak ya teman-teman saya juga sharing bilang, stok oksigen nggak gitu ya, nanti takutnya amit kalau ada apa-apa gitu ya, ada keluarga atau kita sendiri yang misalnya terpapar, gimana tuh kalau rumah sakit penuh dan sebagainya gitu ya. Ada perasaan takut, ada perasaan khawatir gitu ya, itu yang umum dirasakan. Ya. Yang kedua adalah tidak berdaya. Ya. Bicara soal tidak berdaya, ini yang biasanya kita akan bilang gitu ya.
kita sudah berupaya melakukan berbagai hal gitu ya, mungkin sudah jaga prokes gitu ya, sudah banyak melakukan ini dan itu gitu ya, berbagai macam upaya mungkin sudah kita lakukan juga gitu ya, untuk tidak terpapar, untuk bisa pandemi ini pun juga cepat beres gitu ya. Tapi nyatanya apa gitu ya, sudah hampir setahun lebih gitu ya, kita sudah berusaha apapun juga, pada akhirnya orang mulai pasrah. Orang mulai nggak tahu harus berbuat apa lagi, bahkan sampai ada teman saya yang lagi itu bilang sharing ke saya seperti ini, sekarang kita bisa apa sih? Cuman diam di rumah doang, ya, nggak bisa melakukan apapun, gitu ya. Ya minimal jaga diri kita sendiri, jaga keluarga, ya sisanya apa? Berserah, berdoa sama Tuhan, hanya itu gitu ya. Nggak bisa melakukan apapun gitu, mau berupaya cepat beres juga tetap aja ada gitu ya, angka pandeminya meningkat dan sebagainya. Ya. Berikutnya ini yang paling sering terjadi, kesenjangan sosial. Ya. Ini terutama dalam ranah kesenjangan sosialnya bukan yang dalam sosial yang ekonomi gitu ya maksudnya, tapi dalam arti relasi sosialnya. Di sini bicara soal kesenjangan sosial, interaksi sosial kita sangat terbatas. Ya. Mungkin yang selama ini biasanya sebelum pandemi kita bisa bebas untuk kumpul-kumpul, gitu ya. Kita bisa interaksi satu sama lain, gitu. Kita bisa bebas, gitu ya, mau bercengkrama dengan orang-orang sekitar, keluarga dan sebagainya. Tapi sekarang ada kesenjangan, kenapa? Bahkan dalam lingkup yang terkecil, dalam lingkup keluarga atau teman-teman yang dekat sekalipun, itu pun sudah sangat dibatasi. Ya, itu salah satu yang berdampak dari pandemi gitu ya, padahal kita tahu gitu sebagai manusia kita semua adalah makhluk sosial gitu ya, jadi ada suatu keinginan untuk terus keep contact, untuk interaksi satu sama lain ya. Yang berikutnya adalah tekanan ekonomi, ini jelas pasti berdampak ya, dari pekerjaan, usaha dan sebagainya gitu ya, nggak banyak, ada banyak gitu ya yang terkena dampak juga, ada yang sampai mengalami PHK gitu ya, ada yang sampai kehilangan berbagai macam penghasilan juga, sampai harus menambah penghasilan, itu pun salah satu dampak dari pandemi. Dan dari semua itu, salah satunya, kalau bicara soal masalah kesehatan mental, ya nggak dipungkiri bahwa orang juga akan lebih cenderung merasa stres. Ya. Bicara stres ini bukan cuma satu atau dua kalangan, gitu ya. Ibu rumah tangga bisa stres, bisa. Guru bisa stres, bisa, gitu ya. Dosen bisa stres, bisa juga, gitu ya. Karena ada banyak, gitu ya, pengaruh-pengaruhnya, ada banyak hal yang perlu kita sesuaikan dari kebiasaan lama kita sampai dengan suatu kebiasaan yang baru atau kita sebut dengan new normal, gitu ya. Ada banyak peraturan-peraturan yang baru, ada banyak perbatasan dan penyesuaian. Dan nggak jarang gitu ya, ketika orang dibatasi ini dan itu, orang jadi stressful gitu ya, atau merasa stres. Oke, itu terkait dengan pandemi ya. Bentar, ini ternyata loading ya. Oke, ini salah satu masalah ya terkait dengan tadi yang sudah dipaparkan terkait dengan masa-masa yang pandemi. Tindak lanjutnya seperti apa, efek sampingnya seperti apa lagi. Ada masalah yang lebih sering terjadi lagi selain dari masalah-masalah yang tadi sudah diungkapkan. Salah satunya adalah masalah mengenai loneliness, ya, atau perasaan merasa kesepian, sendiri, dan tidak ada perbatasan. Kenapa? Karena ya pada dasarnya tadi, setiap kita, setiap manusia, nature-nya adalah untuk berinteraksi, untuk menjadi makhluk sosial. Sehingga ketika itu dibatasi, ya, ada banyak, ya mungkin dia hanya merasa sendiri, harus diam di rumah, kalau misalnya nggak tinggal dengan keluarga, gitu ya, atau dalam masa-masa isolasi, itu yang paling terasa, gitu ya, orang harus diam di rumah, nggak boleh interaksi, bahkan dengan keluarga terdekat, maka nggak jarang, gitu ya, orang akan merasa sendiri, bahwa ya selama ini dia hanya diam di rumah sendiri, nggak ada orang yang bisa mengerti, nggak ada orang yang bisa bantu. Ya, itu salah satu yang terdampak juga dalam masa pandemi ini. Ya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai art. Ya. Art itu apa? Ya.
art atau seni itu adalah ekspresi perasaan pencipta yang dikomunikasikan kepada orang lain sehingga mereka dapat merasakan apa yang dirasakan oleh pelukis ini menurut Leo Tolstoy. Gitu ya. Ada banyak definisi mengenai seni lain dari berbagai tokoh, tapi secara umum itu adalah suatu kreasi yang diciptakan oleh seseorang, gitu ya. Dan melalui hasil karya itu orang ingin mengkomunikasikan segala sesuatunya kepada orang lain, gitu ya. Sehingga melalui karya orang yang melihat karya seni itu dapat melihat apa yang kita rasakan. Ya. Nah, di sini kalau bicara seni, bentuknya sangat banyak. Ya. Seni itu bisa macam-macam, bisa seni tari, bisa seni drama, bisa seni musik, gitu ya. Bahkan kalau misalnya kita bicara dari art terapi secara umum, payung besarnya itu adalah creative art. Gitu ya. Jadi sangat luas dan bahkan bicara masing-masing bidang tadi, gitu ya. Kalau bicara seni lukis, gitu ya, seni tari, seni drama dan sebagainya, itu masing-masing ada asosiasi khususnya yang untuk membahas masing-masing dari disiplin ilmu seni itu. Jadi bentuknya sangat banyak, tapi di sini yang mau lebih banyak saya sharingkan adalah mengenai seni visual, ya, atau misalnya lebih sering disebutnya visual art. Kenapa? Karena bicara visual art, ranahnya bentuknya itu kan lebih ke arah melukis, menggambar, ya, bahkan ya boleh pakai media lain misalnya patung gitu ya, clay dan sebagainya. Itu relatif mudah bicara soal bahan-bahannya gitu ya. Orang kalau mau perlu untuk menggambar dan segala macam seperti yang tadi kalau Yulita bilang gitu ya, dia tinggal ambil secari kertas, mau kertas biasa, mau kertas gambar, mau AWS kosong, itu bisa jadi salah satu media. Gitu ya. Bahkan peralatan-peralatannya pun juga sangat mudah gitu ya, bisa kita temukan. Hanya punya pensil bisa membuat art, bisa visual art bisa. Gitu ya. Kita bisa hanya sekedar coret-mencoret, gitu ya. Kita hanya menggunakan bolpen bahkan gitu ya, kalau nggak mau pakai pensil boleh bisa, gitu ya. Kita bisa buat berbagai macam bentuk, gitu ya. Belum kalau nanti ditunjang gitu ya dengan berbagai macam peralatan lain, misalnya punya nih peralatan warna-warni lainnya gitu ya, pensil, kemudian apa krayon, cat warna dan sebagainya, media-media lain itu bisa digunakan ya. Bahkan beberapa benda lainnya gitu ya yang mungkin menurut kita anggap itu udah nggak berguna gitu ya, bisa nggak kita jadikan sebagai visual art? Itu bisa gitu ya. Jadi sangat banyak yang bisa dilakukan ya sebagai media. Oke. Berikutnya kita masuk ke art terapi ya. Art terapi itu apa? Mungkin di sini Bapak Ibu ada yang sudah pernah mendengar gitu ya, atau sepintas sudah tahu lah gitu ya, karena bicara art terapi ini udah banyak juga gitu ya beberapa sumber yang mulai membahas mengenai art terapi ini. Gitu ya. Art terapi pada dasarnya adalah gabungan dari ilmu psikologi, ya, digabung dengan media seni tadi ya, artnya itu sendiri, dan ketika itu digabungkan, itu akan menuju pada satu self transformation atau perubahan dalam diri. Ya. Bagaimana caranya seni dan psikologi itu bisa berkolaborasi sehingga orang bisa menuju self transformation? Ada berbagai macam proses. Ya. Karena karya seni itu sendiri bisa menjadi salah satu media ya untuk penyembuhan, bisa jadi salah satu media juga yang digunakan untuk dalam layanan psikologi, gitu ya, sehingga nanti orang akan mengalami suatu perubahan. Ya. Untuk lebih jelasnya nanti saya coba share salah satu video ya. Ini ada beberapa contoh-contoh kasus ya, bagaimana art terapi ini dapat digunakan dalam berbagai macam bentuk ya. Saya close dulu PPT-nya.
Oke, itu tadi beberapa video ya. Sorry, tadi saya baru dapat notif dari panitia ya, ternyata ada sedikit blok gitu ya. Mudah-mudahan sekarang udah nggak terlalu terhalang ya untuk PPT dan layar. Oke, itu tadi beberapa contoh-contoh kasus gitu ya, terkait dengan art terapi. Ada banyak penggunaannya ya. Salah satunya tadi ada orang yang misalnya merasa kesulitan untuk komunikasi, ya, ada yang merasa juga kesulitan dalam hal apa ya, interaksi-interaksi tertentu, gitu ya. Mungkin orang nggak bisa berbicara secara langsung, tapi melalui karya seni tersebut orang bisa mengungkapkan ya apa yang sedang dirasakannya. Ya. Kasus-kasusnya tadi ada banyak ya, bisa untuk ADHD, bisa untuk yang lain-lainnya gitu ya, itu bisa sangat banyak gitu ya penerapan untuk art terapinya. Ya, art terapi itu sendiri bicara mengenai proses kreativitas yang dapat menyembuhkan dan meningkatkan kehidupan seseorang, ya, dan merupakan komunikasi dari pikiran dan perasaan secara nonverbal. Ini menurut American Art Therapy Association, gitu ya. Jadi tadi mengapa dibilang bisa ada self transformation, karena melalui proses kreativitas dan proses seni itu dapat menyembuhkan dan meningkatkan. Ya. Karena itu sebagai salah satu media untuk orang bisa mengomunikasikan pikiran ya, yang mungkin selama ini tidak bisa diungkapkan secara langsung atau secara verbal. Ya. Tapi karya seni itu dapat mengungkapkan ya, mengenai apa yang dirasakan. Oke, ini salah satu apa ya slogan gitu ya, yang sering digunakan, art therapy when words are not enough. Gitu ya. Kenapa? Karena salah satu alasan ya kenapa kita menggunakan art therapy adalah ketika orang-orang gitu ya, atau misalnya yang ingin konsul pada kita atau ingin share tentang pikiran, perasaan mereka, itu sulit mengungkapkan dengan kata-kata. Ya. Karena kadang-kadang nggak apa ya, ada aja gitu ya orang yang kalau misalnya dikonsul gitu ya, terus misalnya bertanya masalahnya apa, bukan berarti mereka nggak mau sharing, bukan berarti mereka nggak mau mengungkapkan apa yang menjadi masalah mereka, tapi terkadang hal-hal tersebut terlalu sulit untuk diungkapkan. Ya, salah satunya misalnya gitu ya, untuk contoh-contoh misalnya kasus trauma, gitu ya, berapa banyak yang bisa ditangani dengan cara konseling, gitu ya. Kalau ditanya masalahnya apa, bahkan kejadian-kejadian tersebut terlalu traumatis buat orang tersebut, sehingga sulit untuk mengungkapkan, bahkan untuk mengingatnya aja terlalu menyakitkan. Ya. Sehingga salah satu media yang dapat digunakan untuk mengkomunikasikan, untuk mengekspresikan adalah melalui ya tadi art therapy itu. Dia melalui karya seni, orang bisa menuangkan mengenai apa yang dipikirkannya. Gitu. Karena kata-kata saja itu tidak cukup, ya, tapi bicara soal seni, ya, ada banyak yang bisa diungkapkan mulai dari bentuknya, mulai dari warnanya, gitu ya, mulai dari goresan-goresan, gitu ya, atau visual image yang ingin ditampilkan itu seperti apa. Itu dapat mengungkapkan apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh seseorang. Ya. Oke, ini visual art therapy. Ya. Visual art therapy tadi medianya adalah gambar, lukisan, atau patung, ya, bersama dengan model konseling dan psikoterapi untuk mencapai suatu tujuan terapeutik. Ya. Di sini bahasa yang disampaikan bisa melalui warna, bentuk, garis, ataupun gambar. Ya. Melalui bentuk-bentuk tersebut, melalui bahasa yang disampaikan itu, soal karya seni itu berbicara ya, dengan cara yang tidak dapat disampaikan oleh kata-kata tadi. Jadi inilah khasnya, gitu ya. Orang boleh menggunakan berbagai macam warna, boleh menggunakan berbagai macam bentuk, gitu ya, coretan, apapun, dan itu pasti akan ada makna-makna tertentu bagi orang tersebut, gitu ya. Mengapa dia mau menciptakan hal tersebut, gitu ya, garis, bentuk, atau gambar-gambar tentu pasti akan ada suatu makna, dan disitulah kita perlu ada interaksi, ya, berinteraksi dengan orang tersebut. Apa sih yang menjadi makna, apa yang ingin diungkapkan melalui karya seni itu. Oke, berikutnya adalah mengenai art terapi dalam masa pandemi, gitu ya.
apa sih yang bisa dilakukan oleh setiap kita, gitu ya? Aplikasinya itu seperti apa, gitu ya? Kalau tadi videonya kurang lebih bicara mengenai art terapi dalam ranah-ranah yang terapi, gitu ya, art terapi dalam ranah yang oke, ada konselornya, gitu ya, bisa dilakukan, gitu ya. Untuk kasus-kasus apa? Mungkin tadi ada beberapa kasus, gitu ya. Ada yang untuk ADHD, autism dan sebagainya, gitu ya. Tapi ini bahkan bisa dilakukan oleh orang-orang yang awam dalam masa-masa pandemi, ya. Kita coba lihat lagi satu video ini, ya. Of art that therapists symptoms of online. People of all races.
Oke, itu tadi videonya ya. Saya nggak tahu apakah mungkin tadi untuk peserta terlihat atau terdengar dengan jelas, tapi nanti kalau misalnya ada yang mau lihat gitu, tadi ada beberapa peserta juga chatting gitu ya, minta videonya di-share, nanti saya mungkin akan share ke panitia ya, kalau bisa lihat gitu ya, karena mungkin ada beberapa yang suaranya nggak jelas atau apa gitu ya. Oke, itu tadi berapa terkait dengan art terapi selama masa pandemi ya. Di situ menceritakan tentang videonya bahwa ada salah satu ini ya, ibu atau nenek gitu ya, dalam suatu neighborhood gitu ya. Dia share bahwa dalam masa-masa tersebut sempat merasa kesepian juga, sempat kehilangan beberapa momen gitu ya, bahwa cucunya itu melahirkan, dia juga nggak bisa lihat langsung gitu ya. Tapi dengan menggunakan media art terapi ini, dia berusaha untuk melakukan gitu ya beberapa hal karya seninya gitu ya. Dia coba sharing gitu ya, dan bahkan ketika dia sharing oleh art terapisnya itu sendiri, karya seninya akhirnya di-share gitu ya untuk beberapa klien-klien lain, karena ternyata dalam masa pandemi ini yang merasakan hal tersebut bukan hanya ibu itu saja gitu ya, tapi orang-orang lain pun juga ternyata merasakan beberapa hal yang sama gitu ya. Ada anak-anak yang merasakan kesepian gitu ya, ada yang menggambar menggambar rumah gitu, dan dia bilang pintunya ditutup, slam the door gitu ya, dibanting gitu ya, untuk mengekspresikan bahwa ya selama ini, selama pandemi tersebut, orang lebih cenderung ya hanya terkurung di rumah gitu ya, merasa sendiri, tidak bisa melakukan apa-apa gitu ya. Tapi melalui karya seni itu dia berusaha untuk berbagi, berusaha untuk ungkapkan dengan orang-orang lain ya. Itu art terapi sama masa pandemi ya. Oke, di sini yang perlu dibedakan mengenai art terapi dengan art psikoterapi gitu ya. Tadi ada berapa sempat disinggung bahwa bisa dilakukan secara umum sehari-hari oleh kita sendiri tanpa ada suatu pengawasan dari profesional gitu ya, atau art terapis gitu ya. Tapi ada juga ranah-ranah yang seperti tadi kalau di video ada art terapisnya gitu ya. Itu yang membedakan art terapi dengan art psikoterapi ya. Yang pertama adalah mengenai art terapi. Di sini atau disebutnya art as terapi. Ya, jadi seni itu sendiri sebagai salah satu media untuk terapi. Ya, jadi titik beratnya adalah pada seninya. Sini mengenai proses kreativitas, pemahaman dan pencerahan yang didapat dari aktivitas seni, sehingga dapat menimbulkan suatu efek penyembuhan, ya, atau efek terapeutik. Ya. Di sini proses membuat art sendiri itu merupakan suatu terapi, kesempatan untuk seseorang itu bisa mengekspresikan dirinya secara imajinatif, spontan, akurat, ya. Suatu pengalaman yang dapat mengarah pada pemenuhan kebutuhan pribadi, perbaikan emosi, dan transformasi. Ya. Itu adalah art as terapi. Jadi konkretnya apa sih kalau bicara soal art as terapi? Ketika kita melakukan karya seni, misalnya ada yang selama pandemi ini ya, mulai banyak saya mau menciptakan atau menggambar sesuatu atau mewarnai gitu ya, itu yang sering ada banyak buku-buku yang beredar sekarang. Oh, saya mau mewarnai, saya mau membuat karya seni yang baru bahkan gitu ya, nggak harus hanya mewarnai. Itu sudah merupakan art as terapi, karena dengan kita mewarnai, kita melihat warna-warna yang colorful gitu ya, berwarna-warni, terus ada suatu perasaan bahwa oh ya saya kayaknya lebih happy nih, ya. Oh saya kayaknya lebih merasa tenang ketika melakukan kegiatan seni. Itu adalah art as terapi atau art terapinya, ya. Jadi bisa dilakukan sendiri, ya. Bisa dilakukan di rumah tanpa ada suatu supervisi dari psikolog atau art terapis, ya. Yang membedakan dengan art psikoterapi atau art in therapy, ya. Itu adalah ada 3 komponen. Pertama, ada karya seninya. Jadi selain dari klien itu, ada karya seni itu sendiri, dan tentunya ada terapis atau art terapis. Jadi ada suatu interaksi, model interaksi antara klien, karya seni, dan terapisnya. Itu yang saling berinteraksi satu sama lain. Di sini terapis itu mengkomunikasikan ya pada klien juga mengenai apa yang diungkapkan melalui karya seni. Sehingga ada suatu komunikasi, ada suatu interaksi yang dinamis ya dari ketiga komponen ini, dari klien, terapis, dan
karya seni. Jadi perlu ada profesional. Ya, ini yang nanti kalau misalnya bilang, oh pengen diterapi dong terkait dengan art terapi gitu ya, tapi butuh bantuan profesional gitu ya. Misalnya untuk kasus-kasus trauma dan sebagainya, itu pasti butuh pendampingan. Nggak mungkin hanya dilakukan seorang diri di rumah. Oke, ini beberapa aktivitas ya. Salah satunya saya kasih aktivitas yang sangat sederhana yaitu doodling gitu ya. Doodling ini berarti mencoret-coret gitu ya, atau menggambar secara sederhana atau membuat sketsa gitu ya. Salah satu cara sederhana untuk mengisi kegiatan seni dalam kesendirian gitu ya. Ini yang bisa dilakukan sehari-hari. Kadang-kadang kita suka lihat gitu ya. Kalau misalnya guru-guru mungkin bisa lihat kadang-kadang muridnya tuh suka nyoret-nyoret sambil mendengarkan gurunya mengajar gitu ya. Itu salah satu cara untuk mengekspresikan sebetulnya gitu ya. Dia melakukan doodling gitu ya, coret-mencoret gitu ya. Instruksinya sederhana untuk melakukan doodling ini bisa menggambar berbagai hal di sekeliling kita ya, sebanyak mungkin di kertas gambar. Kertasnya apa? Boleh A3 gitu ya, boleh HVS gitu ya. Kalau punya kertas gambar silakan gunakan kertas gambar sehingga medianya lebih luas gitu ya. Penuhi halaman kertas, lakukan secara bebas tanpa aturan yang baku, boleh menggambar apa saja, mau pakai warna-warni, nanti misalnya udah digambar, mau di sketch dulu gitu ya, terus nanti misalnya mau diwarnai silahkan, boleh, gitu ya. Tapi pesannya di sini adalah hindari penggunaan penghapus. Jadi nanti saya akan jelaskan kenapa dalam melakukan doodling ini kita lebih baik hindari gitu ya penggunaan penghapus. Jadi kalau misalnya ada salah ya udah gitu ya, biarkan saja gitu ya, biarkan saja kita bisa berkreasi sebebasnya, mau ditambahkan yang lain gitu ya, itu nanti akan lebih berbeda gitu ya feel-nya gitu ya, dengan kalau misalnya kita nanti sibuk menghapus satu sama lain gitu ya, ini kayaknya bentuknya nggak pas, ini bentuknya kurang bagus gitu ya, nanti kita akan lebih banyak sibuk mengurusi bentuk gitu ya daripada harus berekspresi gitu ya. Oke, kita coba sekitar 10-15 menit ya. Boleh nanti panitia setel lagu gitu ya. Nanti saya kasih kesempatan 10-15 menit untuk para peserta boleh berkreasi gitu ya, melakukan doodling ini, boleh sketch apapun gitu ya. Nanti kalau ada yang mau sharing gitu ya, boleh sharing, atau misalnya karya seninya mau di-sharing boleh gitu ya. Tapi kalau misalnya malu nggak mau sharing pun juga ya minimal saya pengen ada feel-nya gitu ya, perasaan kalian setelah melakukan doodling itu apa sih yang dirasakan gitu ya. Oke, itu aja. Saya stop share dulu ya, mungkin biar nanti panitia bisa setel lagu dan sebagainya ya.
Ya, oke. Ini saya sambil bacakan ya. Nah, panitia boleh musiknya dikecilin atau di off? Terima kasih. Ya, Ibu Eni nih sudah memberikan penghayatannya, Bu Priska. Jadi kalau sebagai guru piano yang awam dengan melukis lebih bisa menikmati hasil pelukis dan berimajinasi dari musik background yang sedang berlangsung. Nah, Ya, tadi udah sempat baca juga ya sambil lihat di chat. Ya, memang bicara soal seni ya, bicara soal seni memang sangat banyak bentuknya tadi gitu ya. Dan bukan hanya sebagai pelaku ya, kalau kita melakukan karya seni itu bisa ada suatu efek terapeutik, tapi sebagai penikmat juga gitu ya, penikmat dari karya seni itu pun juga ada efek-efek terapeutiknya gitu ya. Makanya kadang-kadang kalau misalnya kita dalam suasana hati tertentu gitu ya, oh kayaknya saya lagi sedih nih, mungkin genre-genre lagu yang sering diputar itu adalah yang memang mewakili perasaan gitu ya, lagu-lagunya yang mellow gitu ya. Dan nggak apa ya, kadang-kadang sambil mendengarkan lagu itu kita malah bisa sampai terhanyut, kita bisa sampai sedih, nangis sendiri gitu ya, dan menghayati kok ini lagu liriknya bener banget gitu ya. Nah itu salah satu media dari karya seni itu sendiri gitu ya, walaupun mungkin ada yang banyak yang nggak terbiasa gitu ya. Tadi ini ada salah satu juga peserta yang sharing ya dari Kak Odin ya. Dia bilang, jangan kebanyakan dipikir, saya ternyata masih cenderung mikir, gambarnya gimana ya, bagus nggak ya, gitu ya. Saat fokus dengarkan musik, mulai bisa nuangin dalam gambar. Nah iya, betul. Ya, ini salah satu prinsip, makanya tadi saya bilang, kalau bisa jangan pakai penghapus. Ya, kenapa? Karena itulah kecenderungannya gitu ya, kecenderungan kita sebagai manusia gitu ya, apapun profesinya gitu ya, mau yang jadi psikolog, mau yang guru atau apa gitu ya, kita menggambar, kita cenderung terpatok dengan suatu standar kesempurnaan. Gitu ya. Kadang-kadang apa ya, membuat karya seni gitu ya, bukan hanya melukis, misalnya ada yang mau bikin kolase gitu ya, atau misalnya membentuk beberapa kolase dari benda-benda tertentu gitu ya, mau gunting nih kainnya gitu ya, atau mau gunting kertasnya gitu ya, terus lebih pengen aduh harus lurus nih bentuknya, harus simetris. Nah itu yang biasanya dalam art kita akan suggest untuk tanggalkan itu semua gitu ya, tanggalkan penghapusnya, tanggalkan penggarisnya gitu ya, tanggalkan gunting atau apa gitu yang bisa membuat bahwa oke, ini karya saya tuh harus bagus gitu ya. Karena yang penting adalah dalam membuat karya seni itu bukan bagusnya, tapi prosesnya. Ya. Ini saya coba lanjutin lagi, ada sekitar 2 slide lagi terkait dengan mungkin pertanyaan-pertanyaan ini ya, bisa membantu menjawab. Ada beberapa prinsip umumnya. Nah ini ya. Prinsipnya adalah bukan kualitas dari keindahan yang diharapkan, melainkan peluang untuk mengungkapkan diri. Ini adalah salah satu kesempatan untuk kita bisa eksplor, untuk bisa mau melepaskan diri dari ketegangan, dari segala sesuatu yang membelenggu gitu ya. Jadi istilahnya, kalau misalnya ada tension, ada ketegangan tertentu gitu ya, misalnya, aduh saya tuh kesel nih sama orang gitu ya, tapi mau gimana ngungkapinnya? Ya melalui media seni itulah gitu ya, misalnya, kalau nggak mau melukis gitu ya, saya nggak suka nih melukis gitu. Tadi ada beberapa peserta yang bilang kurang familiar dengan melukis. Silahkan pilih media yang bisa mengekspresikan hal tersebut. Misalnya ada lagi itu pakai clay gitu ya. Pakailah clay, boleh pakai plastisin gitu ya, pakai tanah liat gitu ya. Silahkan gitu ya. Kalau misalnya kesel boleh ditonjok-tonjok dulu tuh ya si tanah liatnya, dibentuk-bentuk untuk supaya minimal energi kita, kekesalan kita, perasaan kita itu terungkap dengan cara yang tepat gitu ya. Kan daripada marah-marah sama orang, ketika kita mukulin mukulin si tanah liat gitu, ya it's okay gitu ya. Itu bisa sebagai salah satu pelampiasan untuk kita mengungkapkan diri, gitu ya. Itu perasaan kita. Gitu ya. Ada yang lagi tuh, saya nggak mau pakai clay gitu ya, kotor tangannya, cepol gitu ya, kalau kata orang Sunda gitu, lengket gitu ya. Saya mau pakai
krayon aja gitu ya. Oke, saya bilang silahkan. Ambillah kertas, ambillah media yang kamu inginkan untuk mengungkapkan kesalahan kamu, kemarahan dan sebagainya, kekecewaan, silahkan gitu ya. Dia ambil salah satu warna tertentu, warna hitam gitu ya, terus dia coret-coret sampai satu halaman itu penuh, gitu ya, bahkan sampai krayonnya patah, ya it's okay gitu ya. Sampai dia begitu udah krayonnya patah, dia sempat merasa bersalah sendiri. Aduh maaf ya Bu ya, patah ininya krayonnya, gimana dong? Saya bilang, ya nggak apa-apa gitu ya. Itu adalah media, nggak apa-apa, kalaupun patah it's okay gitu ya. Yang penting dia bisa jujur dengan dirinya, bisa mengungkapkan dirinya, dengan itu akhirnya bisa melepaskan dari perasaan-perasaan yang mungkin selama ini banyak dipendam, tidak diungkapkan. Ya. Nah ini yang kedua, gitu ya. Tadi kalau misalnya ada yang bilang juga, aduh bentuknya harus bagus, gitu ya. Ingat bahwa kita itu tidak perlu menjadi seorang artis atau seniman, gitu ya. Inilah titik beratnya yang membedakan. Mungkin nanti kalau ada beberapa teman-teman yang dari latar belakang seni rupa, gitu ya, itu tuh fokusnya beda tuh ya. Nanti misalnya dalam buat karya seni, oh ini tuh harus presisinya harus tepat, gitu ya. Sudutnya harus tepat gitu ya, proporsinya harus benar gitu ya, harus lurus gitu ya, harus simetris dan sebagainya. Itu prinsip itu tidak diterapkan dalam art terapi karena kita bukan menjadi seorang seniman, bukan menjadi seorang artis dalam menciptakan karya seni yang sempurna, yang indah, yang estetik gitu ya. Tapi di sini adalah yang mau dicari adalah ini gitu ya, intuisinya gitu ya, sense of play-nya, sense of play dalam arti oke, saya mau explore nih dengan berbagai macam media warna, gitu ya. Silakan, pleasure-nya, spontannya, gitu ya, relax-nya, freedom-nya, gitu ya, dan ada suatu renewal, pembaharuan, gitu ya, ketika kita melakukan karya seni tersebut, gitu ya. Makanya saya lebih banyak suggest untuk kita mau explore, gitu ya, untuk berbagai macam media, bukan hanya media yang kita anggap nyaman. Saya lagi tuh pernah bikin workshop, gitu ya, waktu pesertanya lagi itu masih umum gitu ya, rata-rata saya batasi untuk psikologi karena lebih workshop untuk 2 hari. Di situ memang sulit untuk ini ya gitu ya, untuk sense of play, pleasure-nya karena lebih banyak jaimnya gitu ya, lebih banyak aduh nggak mau lah kotor gitu ya, udah pilih yang aman-aman aja gitu medianya, udah pakai pensil warna aja atau pakai spidol aja gitu ya. Sampai lagi itu saya bilang kalau mau merasakan bahwa enaknya gitu ya, fun-nya dari art terapi ini, ya harus dicoba gitu ya. Akhirnya saya lagi itu cukup mendorong gitu ya beberapa peserta untuk bilang, oke dicoba deh walaupun nggak terlalu familiar, walaupun takut kotor gitu ya, dicoba aja dulu gitu ya. Nanti dicoba di sharing perasaannya seperti apa, pakai cat air, pakai cat yang lain gitu ya. Sampai akhirnya udah berapa orang coba baru runtuh tuh ya pertahanannya gitu ya, langsung bilang iya ya walaupun kotor gitu ya, walaupun kayaknya berantakan gitu ya, walaupun udah bersih-bersihnya jadi repot gitu ya, tapi ada suatu yang lepas gitu ya, jadi malah menikmati gitu ya. Itu ada salah satu yang bisa di-sharingkan gitu ya. Nah dan yang sini penting adalah prosesnya, bukan produknya. Makanya tadi kalau bilang jelek gitu ya, kebanyakan mikir gitu ya. Ingat kita bukan artis, yang dilihat di sini adalah prosesnya, bagaimana kita mau jujur dengan diri kita sendiri, bagaimana kita mau mengekspresikan apa yang kita rasakan, dan kita mau berbagi, nanti kalau misalnya mungkin karya seni itu ingin kita share kepada orang-orang lain gitu ya, atau misalnya kalaupun nggak mau di-share hanya untuk diri kita sendiri, untuk sebagai salah satu media untuk meredakan dari ketegangan dan sebagainya, itu pun boleh. Tapi prosesnya yang dilalui, bukan produknya. Ya. Dan di sini yang penting nih ya, untuk para konselor, guru, psikolog dan sebagainya, jangan menganalisa dulu apa yang dihasilkan. Ya. Ini yang berbeda. Gitu ya. Ada kecenderungan, saya pun pada waktu awal belajar gitu ya, belajar mengenai art terapi ini, kecenderungan untuk analisa itu sangat tinggi, harus diakui ya. Ya. Begitu bilang, oh ini warna ini ya, artinya ini. Oh ini warna gini ya, gambarnya ini, artinya ini. Padahal sudut pandangnya yang berbeda. Di art terapi bukan kita yang menganalisa ini dan itu, tapi klien yang lebih banyak bercerita tentang karya seninya itu. Kita hanya sebagai fasilitator yang untuk mencoba untuk menjembatani apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan gitu ya melalui karya seni itu.
Jadi ini prinsip-prinsipnya ya. Oke, ini akhir dari slide saya. Sedikit rangkuman terkait dengan art therapy. When words are not enough, we turn to images and symbols to tell our stories. And in telling our stories through art, we find pathways to wellness, recovery, and transformation. Psychology and art, unique and fun. Ya, itu aja dari saya. Mungkin ada pertanyaan. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Priska. Nah, ini nih, masih ada beberapa yang memberikan tanggapan. Saya sambil bacakan ya Bu Priska ya. Ya, boleh. Jihan mengatakan di awal terasa rileks Bu, tapi lama-kelamaan seperti ingin cepat selesai. Gimana tanggapannya Bu Priska? Ingin cepat selesai. Yes, cepat selesai kenapa Jihan? Boleh di-share? Kalau bisa open mic boleh deh. Biar lebih live ya. Cepat selesai karena pengen cepat penuh gambarnya? Atau pengen cepat selesai biar cepat beres aja gitu? Atau apa? Karena pengen cepat beres Bu, katanya. Pengen cepat beres. Oke. Harus enjoy sih, kalau buat saya ya prinsipnya. Karena membuat karya seni itu nggak bisa diburu-buru gitu ya, nggak bisa diburu-buru tuh kalau misalnya ini kita memang batasi gitu ya, tadi 10 sampai 15 menit gitu ya, karena durasi gitu, terkait dengan durasi. Tapi kalau misalnya untuk workshop gitu ya, kalau misalnya kita onsite tuh kayak lagi itu ya, sebelum pandemi, itu kita bikin workshop 2 hari Bu Ira. 1 hari hanya untuk teori, 1 hari untuk praktek aja, udah semua praktek gitu ya. 2 hari kita praktek gitu ya, dan kita sediain art buffet. Jadi saya bawa peralatan gitu ya, mulai dari krayon segala macam gitu ya. Saya minta untuk biro yang mengadakan untuk menyediakan gitu ya. Dan ya udah dieksplor gitu. Makanya kalau tadi bilang mau dicoba, mau ini pasti lama, iya betul gitu, berantakan iya pasti gitu ya. Saya bikin di Maranatha langsung berantakan tuh ya, lantai 10 ya, banyak cat, banyak apa gitu ya. Tapi saya udah bilang tuh lagi tuh sama bironya, saya bilang konsekuensi ya kalau mau bikin art terapi pasti messy gitu ya, pasti berantakan gitu ya, karena ya nggak terpatok bahwa harus beres gitu ya. Kalau tadi bilang 10-15 menit harus beres, kalau nggak beres it's okay gitu ya. Take your time gitu, enjoy. Mungkin nanti akan beresnya kapan-kapan lagi gitu ya. Saya aja kadang-kadang kalau misalnya cuma mewarnai yang pakai painting numbers gitu ya, itu kan nggak mikir tuh ya, cuma pakai warna, ngikutin warnanya gitu ya. Kadang-kadang kalau udah jadi kan lebih seneng, iya gitu ya. Tapi kadang-kadang ada perasaan lelah juga gitu dalam mengerjakan. Udah coba paintingnya gitu, terus kok kayaknya malah nggak ini ya, malah pegel gitu ya, malah nggak enak gitu ya, ya jangan dipaksakan gitu ya. Yang penting proses akhirnya gitu ya. Nanti setelah berproses, kalau tadi lebih rileks, oke itu udah tercapai itu ya, berarti salah satu tujuan. Walaupun dengan kita online, walaupun dengan keterbatasan waktu, saya cukup senang gitu ya bahwa ada salah satu efek yang bisa dirasakan oleh peserta. Gitu ya. Yang lain mungkin ada lagi? Oke. Ini dari Prasisti Utari tadi. Kalau saya penghayatannya Bu merasa rileks, bahkan sampai mengantuk. Tapi semakin lama menggambar, semakin sedih dan murung karena saya menggambar kehidupan dan keadaan setelah COVID. Benar juga ya Bu. Gimana ini Bu? Iya, bisa. Itu salah satu yang tadi bilang ekspresi dari perasaan. Padahal kan cuman doodling ya, suatu gambar yang nggak berarti. Mungkin boleh di-share. Kalau yang bersedia boleh di-share gambarnya, biar nanti kita juga bisa lihat gitu ya. Kalau tadi bilang bahwa karya seni itu bisa mengungkapkan pikiran dan perasaan dari penciptanya, dari karya seni itu, sehingga orang yang melihat karya seni bisa turut merasakan. Boleh? Kalau ada yang mau boleh. Tadi siapa itu yang share? Prasisti ya? Boleh Prasisti, kalau bersedia di-share. Kalau misalnya nggak bersedia, it's okay, nggak apa-apa. Oke, ada beberapa yang bilang ya, ini juga peserta yang lain ya. Setiawati ya. Setiawati Oktavianita ya.
Bilang sedih juga, seperti awalnya cara halus diam, bagus. Itu 10-15 menit loh efeknya. Malu gue jelek acak-acakan, it's okay. Gitu. Nggak apa-apa. Doodling itu bahkan lebih berbentuk loh ya. Saya tadinya mau ngasih scribbles ya. Scribbles itu coretan-coretan yang benar-benar acak adut, nggak beraturan. Itu pun bisa ada satu makna gitu ya. Scribbles juga bisa gitu ya. Apalagi kalau doodling itu masih ada bentuknya gitu ya. Tapi kalau nggak masih nggak apa-apa, it's okay gitu ya. Minimal perasaannya sudah cukup terwakili. Boleh share screen? Segitu bagus. Bagus banget itu. Saya sirik langsung ya. Itu ada tulisannya Pak Home, terus boleh share screen deh kalau itu. Coba panitia diizinkan untuk share screen. Bagus. Voice. Nice. Kalau buat saya sih ya. Bagus loh. Ini yang, iya betul. Tadi kalau misalnya dibilang ada nuansa cerahnya, saya juga cukup melihat gitu ya, ada nuansa-nuansa itu. Mungkin mau di-share Setiawati? Mau diceritain boleh loh. Hai Ibu dan Bu Priska dan Bu Ira, maaf kucing saya lewat. Nyenik banget ya. Iya, awalnya apa ya? Seperti pengen gambar bunga aja, karena saya suka banget sama bunga. Terus gambar bunga, pertamanya gambar daun dulu. Terus tahu-tahu kok, mungkin karena saya udah nggak pulang 2 tahun kali ya, karena pandemi dan ini. Karena saya kan di sini tinggal sendiri, di Tangerang Selatan tinggal sendiri. Terus jadi kepikirannya rumah. Dan sebagainya. Terus waktu udah gambar bunga lagi, terus saya jadi tanya ke diri sendiri juga, kayak mau gambar apa ya gitu. Terus lama-lama kok keluar emot sedih. Terus saya tuliskan ini ada, do I feel lonely? Terus kayak how, why, is it really? Kayak gitu-gitu. Terus you sure? Terus saya juga waktu 15 menit tadi kan, ini yang terakhir saya gambar. Jadi kayak berpikirnya kayak pertanyaan-pertanyaan itu tuh semuanya kayak kayak saut-sautan gitu di dalam kepala, kayak beneran nggak sih, oh ini terlalu keras nih, nggak mau gitu. Jadinya gitu sih kurang lebih Bu, tapi so far menyenangkan. Saya baru pertama kali doodling seperti ini yang harus penuh dan kayak nggak boleh dihapus, nggak boleh dicoret. Kalau misalnya ini ditambahin aja, ya ternyata menyenangkan. Terima kasih Bu Priska. Wow, terima kasih. Oh, saya boleh tanya nggak, pekerjaannya apa nih Mbak Setiawati? Saya guru preschool sama penari, ya, ajar nari. Oh iya, unik banget memang ya. Nanti boleh dilanjut Bu, kalau misalnya sekarang lo pakai kertas tuh ya, nanti kalau memang cukup enjoy, boleh pilih satu buku tuh, itu nanti bisa jadi journaling. Jadi jadi salah satu jurnal untuk hasil karya artnya gitu. Boleh yang kecil, atau misalnya mau pakai buku gambar yang gede biar lebih puas, boleh. Silahkan nanti dipilih medianya yang cukup, buat saya sih itu cukup komunikatif ya, itu walaupun belum penuh gitu ya, tapi udah banyak ide, pikiran, dan perasaan yang terungkap gitu ya. Tadi udah bilang bahwa do I feel lonely gitu ya, is it true gitu ya. Itu sebetulnya itulah tadi self transformation-nya melalui karya seni, walaupun nggak dipandu loh ya, ini nggak dipandu, cuma dibebaskan gitu ya, tapi kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Itu salah satu efek terapeutiknya gitu ya. Minimal salah satu manfaat adalah kita semakin mengenal diri kita melalui karya seni gitu ya. Mungkin awalnya udahlah cuman gambar gitu ya, bisa apa sih gambar gitu ya. Mungkin beberapa orang akan berpendapat seperti itu gitu. Saya pun dulu seperti itu gitu ya, bahwa udahlah kalau suruh gambar kadang-kadang malas gitu ya. Saya kayaknya nggak mau gitu ya. Saya nggak bisa gambar, saya nggak ini gitu ya. Banyak defense-nya untuk melakukan ini dan itu gitu ya. Tapi ketika kita mencoba gitu ya, mulai itu ada perasaan-perasaannya gitu ya, muncul. Nah, perasaan-perasaan itu justru itu yang akan membantu kita untuk semakin aware dengan diri kita sendiri, semakin sadar bahwa
mungkin sebelumnya nggak dirasa tuh ya selama COVID ya udah di Tangerang nggak apa-apa gitu ya, fine aja. So far so good, I'm fine, I'm okay gitu ya. Tapi ketika kita mulai melakukan karya seni langsung mulai pikir, mulai tuh makanya tadi ada voice mungkin ya itu mewakili pikiran-pikiran yang bersangkutan, laut dan suara itu tuh keras gitu ya. Do I feel lonely dan sebagainya macamnya itu ya. Itu bisa sebagai salah satu media komunikasi untuk kita juga komunikasi dengan diri kita sendiri gitu ya. Mungkin sekarang susah gitu ya cari terapis di Indonesia pun juga sangat minim gitu ya. Bahkan ya psikolog yang tahu art terapi pun juga masih minim setahu saya gitu ya. Paling di Indonesia baru 6 gitu ya, art terapis yang benar-benar license gitu ya. Yang license kan susah gitu mau ketemu. Minimal kok kita bisa lakuin ini baru satu teknik nih ya, baru doodling doang paling sederhana gitu ya, dan bisa dilakukan oleh orang awam gitu ya, bukan suatu ranah yang butuh terapeutik yang harus didampingi oleh konselor dan sebagainya gitu ya. Itu aja udah kaya loh gitu, udah ada banyak ide-ide perasaan yang terungkap gitu ya. Buat saya sih bagus gitu ya kalau ada manfaatnya untuk Ibu Setiawati. Nanti boleh tuh cari aja lah, beli online tuh ya, jurnal-jurnal, buku-buku sketchbook gitu apa gitu ya, nanti bisa dilihat, nanti mungkin sambil berjalannya waktu, misalnya pandemi nih 2 tahun amit-amitnya ya, udah 2 tahun, sambil dilihat langsung, oh iya ya, pada masa ini tuh tanggal segini, saya tuh ternyata sempat merasa lonely loh ya, gitu, saya merasa ini gitu ya, it's okay gitu ya, itu salah satu manfaat yang bisa diungkapkan ya. Bagus kok, kalau di dalam tadi ada bilang acak-acakan, nggak bagus, nggak apa ya. Bu Priska. Iya. Makasih. Ya, Silvi nih nanya. Ibu atau saudara Silvi nih ya, Bu ingin bertanya, untuk menggambar kira-kira apa yang perlu digambar ya? Perasaan dan pikiran yang ada dalam diri atau keinginan? Misalnya sedang merasa sepi, perlu menggambarkan kesepiannya atau menggambarkan keramaian? Jadi keinginan terbebas dari rasa sepi. Bisa macam-macam. Tergantung nggak ingin menggambarnya apa dulu, gitu ya. Karena kalau bicara soal apa yang harus digambar, tekniknya sangat banyak, Bu Ira, gitu ya. Tergantung dari kita mau mengekspresikan apa. Kalau misalnya sekarang, saya mau mengekspresikan dulu tentang kesendirian saya, gitu ya, kesepian saya, ya silakan digambarkan, gitu ya. Ternyata setelah menggambar tersebut, terus ada perasaan-perasaan seperti tadi, gitu ya, misalnya bilang, aduh, kok kesepian gitu ya, kayak Ibu Setiawati bilang, kok saya merasa kesepian, saya ingin mengubah suasana itu gitu ya, supaya I don't feel lonely gitu. Saya ingin menciptakan supaya tadi ada apa ya, keinginan terbebas dari rasa sepi, ingin menambahkan keramaian, bisa, sangat bisa, sangat bisa. Tambahkan di gambar itu, gitu ya. Bahkan boleh mau di satu halaman yang sama boleh, mau di halaman yang berbeda pun it's okay gitu ya. Ada banyak apa ya lagi itu ada salah satu saya lupa gitu ya, pelukis atau siapa namanya gitu ya, dia mengalami rasa kesendirian, gitu ya. Dia mengalami tuli, gangguan pendengaran, gitu ya. Tapi gambar yang dia gambar adalah gambar yang sangat bising. Itu adalah salah satu upaya, misalnya bising itu artinya gini, dia gambar suasana perang gitu ya, suasana apa ada kuda, ada apa segala macam itu, sekitarnya sangat ramai nuansanya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita tanya, loh kok katanya sepi, tapi kenapa kok karya seni yang dihasilkan sebegitu ramainya dan bising gitu ya, ada yang meriam, ada apa segala macam. Tapi waktu ditanya oleh orangnya, dia bilang ini, itu adalah upaya saya untuk terbebas dari rasa kesepian. Di situ karya seni itu bilang bahwa ketika saya menemukan itu, saya tidak merasa sepi lagi. Gitu ya. Saya merasa bahwa ini udah ramai, sekeliling saya tuh ramai gitu ya, dengan melakukan karya seni, dan dia jadi itu salah satu ekspresi yang untuk dia mengobati. Gitu ya. Jadi bisa apapun. Gitu ya. Nanti kalau berminat bolehlah Bu Ira ya, kita bikin serinya. Iya, boleh ya, bener ya. Janjinya direkord nih Bu Priska ya. Opening ya. Masih umum. Nanti kalau misalnya mau coba apa semacam, ya bikin yang rada inilah ya. Oke, nanti kita bikin sesi lagi ya. Ini tambah banyak nih yang ngasih penghayatan, asik banget ya. Pancing ya. Bagus. Di awal bingung katanya, kata Ignacia Sarita. Mau mulai dari mana dan sangat ragu, even mau naruh pensil aja di kertas bingung. Begitu berhasil gambar, langsung nangis. Wih, tapi setelahnya lebih bebas menggambar. Cuma sempat ada pikiran bahwa kertasnya harus penuh. Lalu kalau dalam perjalanannya ternyata orangnya banyak
susahnya keluarnya nulis, atau justru jadi Scrabble, gimana? Nggak apa-apa nggak tuh, Bu? Nggak apa-apa, bebas. Balik lagi gitu ya, kan nggak ada patokan yang pasti gitu ya, nggak ada patokan yang pasti, nggak ada aturan yang pasti bahwa oh harus penuh. Kalau bisa penuh ya syukur, tapi kalau misalnya aduh udahlah capek gitu ya, udah lebih emosinya harus dirilis dulu dengan sampai nangis dan sebagainya, ya release your emotion gitu ya. Misalnya udah saya lagi kacau nih ya gitu ya, udah bikin gini, saya nggak mau itu kan kalau doodling kan lebih berbentuk ya, mau pakai scribble gitu ya, sesuatu yang lebih acak-acakan, sembrawut gitu ya, tidak beraturan seperti benang kusut, silahkan gitu ya. Justru nanti di situ kelihatan tuh ya, nanti kalau dilihat gitu ya karya seni, wah ini berbentuk tapi di sini udah mulai corak marut gitu ya, dan segala macam, ada simbol-simbol lain yang mungkin mau diungkapkan, mau digambar, nggak apa-apa gitu ya, it would be okay. Nggak apa-apa kok. Oke, nggak apa-apa katanya ya. Nah, terus dari Stefani nih, menikmati aja karena saya memang suka gambar hal random. Dan kalau udah mulai justru sulit berhenti katanya. Bagus lah. Saya pribadi tenang, tapi saya nggak bisa doodling. Jadi pasti membuat sesuatu yang bertema. Boleh. Bisa mau membuat sesuatu yang bertema, iya. Ya, boleh. Oke. Vincent van Gogh. Iya, itu tadi salah satu pelukisnya ya. Nah, ini ada titipan pertanyaan juga nih Bu ke chat saya. Boleh. Kalau dia suka fotografi, bikin video, apakah itu juga bisa jadi salah satu sarana art terapi? Gimana nih? Bisa. Itu fotografi gitu ya jadinya. Jadinya bisa fotografi. Itu salah satu juga yang video boleh kok gitu ya. Lagi itu tapi tekniknya beda mungkin gitu ya. Tekniknya beda. Kalau misalnya foto atau video nanti bisa cari tema yang mewakili perasaan gitu ya. Nanti kita bisa tuh collecting foto-foto videonya, entah dia mau bikin collage atau misalnya dia mau bikin dalam bentuk film, itu bisa juga. Oke, bisa ya. Sama-sama, terima kasih Ignacia Sarita. Ada lagi nggak nih yang mau tanya? Tanya mungkin boleh. Ini biasanya yang paling gampang untuk anak, apakah untuk orang tua, apakah untuk yang muda-muda, atau gimana Bu Priska? Genrenya bebas Bu Ira. Anak-anak bisa. Anak-anak cuma mau coret-coret pakai pensil warna, pakai krayon, masih belum berbentuk ya bisa. Kayak tadi salah satunya kan di videonya, anak yang autism aja bisa mengekspresikan loh lewat karya seni gitu, cuma lewat coret-coret, dan ya mungkin selama ini yang autism susah untuk mengkomunikasikan gitu ya. Saya tuh kesel, saya tuh marah, apa segala macam gitu ya, itu yang nggak bisa terungkapkan dan orang tuanya juga bingung gitu ya, mungkin apa sih ini anak kenapa gitu ya, rewel terus gitu ya. Tapi dengan karya seni itu mungkin itu jadi jembatan gitu ya, untuk orang tua dan anak juga bisa saling tahu gitu ya, bahwa oh ini loh yang dirasakan gitu ya. Boleh nanya tuh ke anaknya ini apa, tapi jangan kecenderungan kayak ibu-ibu zaman sekarang ya, kadang-kadang ya, kok gambarnya kayak gitu sih gitu. Kok itu jelek sih, katanya ini beruang, tapi kok kayaknya nggak mirip beruang. Nah, jangan gitu ya, hindari tahu aja ya kebiasaan emak-emak ya, begitu kita lihat daun warnanya bukan hijau terus kita komplain ya, kok daun warnanya bukan hijau gitu ya. Nggak boleh begitu ya berarti ya saya ya. Justru ya tadi itu, hindari analisa, hindari judgement gitu ya, hindari standar kesempurnaan kita sebagai sesuatu yang ideal gitu ya, bahwa oh ya warnanya harusnya begini, ini warna harus gitu. Kadang-kadang kita terpatok gitu ya, oh mau gambar rumah gitu ya, gentengnya harus coklat gitu. Kalau misalnya dia bilang orang gue pengennya hitam gitu, orang rumah kayak nuansanya juga gelap dan suram gitu ya, saya nggak mau warna coklat, saya nggak mau warna merah bata gitu ya. Buat saya warna yang mewakili nuansa rumah adalah hitam gitu ya, karena suram. Ya itulah ekspresinya gitu ya. Terus kalau misalnya orang bilang, kok rumah hitam semua, gelap gitu, emang nggak ada sinar matahari masuk gitu ya, itu tuh udah beda gitu. Dia akan bilang, iya katanya suruh gambar gitu ya, gila suruh gambar dikomentarin gitu ya. Iya, baiklah, saya akan bertahan untuk mengurangi itu ya kalau begitu ke anak saya ya. Nah, ini nih Mbak Setiawati, selain doodling, teknik apa lagi yang bisa dilakukan untuk art terapi dalam banyak.
Tadi doodling bisa, scribbling tuh bikin coret-coret, nanti kalau udah coret-coretnya nggak beraturan, coba dilihat lagi gambar secara utuhnya, ada gambar-gambar atau pola tertentu nggak yang terbentuk, nah itu nanti boleh diwarnain, itu boleh, itu scribbles tekniknya. Teknik lain banyak banget, nggak bisa disebutin satu persatu gitu ya. Tadi aja fotografi bisa gitu ya, mau kolase bisa gitu ya, tadi yang seperti video yang art therapy during pandemic ya, dia pakai kolase tentang situasi sekitar gitu ya, terus dia pajang, ada sebagian lukisannya, ada sebagian dari kain perca dan segala macam ditempel-tempel jadi suatu bentuk yang utuh juga bisa, boleh. Benda-benda yang nggak kepake, coba cari itu ya di gudang gitu ya, benda-benda yang udah nggak kepake, terus daripada dibuang, coba saya kumpulin jadi material art gitu ya, untuk jadi suatu bentuk yang baru, yang utuh, yang bisa memiliki suatu makna, itu boleh daripada dibuang gitu ya. Makanya kadang-kadang saya juga suka ngumpulin gitu ya, orang suka bilang itu dipakai nggak gitu ya, kalau nggak dipakai mau dibuang aja gitu ya. Tapi kadang-kadang bisa gitu ya, bisa dipakai gitu ya. Oh ini ada kain bekas nih ya, oh ada kancing-kancing nih ya, terus ada apalah gitu ya, kertas-kertas tertentu gitu ya, yang ya mungkin bentuknya nggak sama, nggak seragam gitu ya, ya udah tempel-tempel aja gitu boleh, gitu. Bisa banyak Bu. Jadi bisa macam-macam ya. Nah, ada lagi nih, Nadia Sarita ya, just curious, ada nggak sih visual art therapy yang guided dan mungkin bisa diberi sedikit penjelasannya mengenai purpose-nya? Jadi sempat baca dance therapy katanya, ada yang guided-nya juga gitu ya. Nah, ini ada nggak sih kalau visual art therapy yang kayak begini? Visual art therapy dalam namanya apa dulu nih maksudnya? Kalau misalnya guided, itu berarti ada instruksinya, maksudnya begitu? Atau yang apa yang dimaksud dengan guided? Saya nggak bisa lihat chatnya Sarita nih di sini. Cuman terakhir Sarita cuman yang itu aja. Oh ini ada nih baru muncul. Visual art terapi yang guided dan mungkin bisa diberi sedikit penjelasan mengenai purpose-nya. Sempat baca dance terapi. Soalnya kalau nggak salah baca ada guided vocabs yang oh, oke. Kalau misalnya dance terapi sama visual art beda sih ranahnya. Kalau visual art ya tadi gitu ya, lebih banyak gambar, lebih banyak melukis gitu ya, lebih banyak dalam bentuk sculpturing atau membuat patung gitu ya, itu visual art, ranahnya visual art tuh di situ, berhenti di situ gitu ya. Kalau guided ya itu mungkin ya nanti kalau misalnya butuh dengan terapis gitu ya, misalnya oke, kita sekarang mau coba misalnya buat gambar seperti apa, nanti ada instruksinya, itu ada gitu ya. Itu kalau misalnya dalam ranah dengan terapis tertentu pasti akan diungkapkan gitu ya. Oh kenapa sih activity ini tuh dilakukan, tujuannya tuh untuk apa? Oh untuk mengenali nih, supaya misalnya mau kegiatan ini kamu lebih sadar nih misalnya tentang keluarga, tentang apa dan segala macam gitu ya. Itu biasanya ada yang guided seperti itu, jadi bukan yang free seperti ini. Kalau ini kan bebas banget gitu ya, bisa dilakukan gitu ya. Kalau dance terapi itu nanti ranah beda tuh gitu. Saya ngerti nih kenapa kita dance terapi, karena ada dancer ada dancer gitu ya. Dance terapi itu juga tekniknya banyak banget gitu ya, banyak banget tuh. Bahkan kalau misalnya sudah jadi dancer, mau menekuni jadi dance terapis juga ya kuliahlah di luar lah ya, karena di Indonesia belum ada untuk art terapis, dance terapi gitu ya, tapi ada asosiasi khusus gitu ya. Nanti untuk dance terapi tuh ada gitu ya, teknik-tekniknya. Saya lagi tuh sempat sekilas doang gitu ya, sempat lihat tentang musik terapi, dance terapi itu kayak gimana gitu ya, walaupun akhirnya lebih menjatuhkan pilihan lebih kayak visual art aja lah gitu ya. Sadar diri nggak bisa musik gitu ya, sadar diri nggak bisa ngedance, kaku gerakannya gitu ya. Kalau visual art saya masih cukup bisa menikmati gitu ya. Itu ada, dance tuh ada gitu ya, bahkan dance juga banyak gitu ya, ada untuk yang orang-orang apa ya lagi tuh kasusnya yang anoreksia gitu ya, yang kalau dalam ranah ISIS gitu, untuk badannya dia nggak cukup puas dengan body image-nya gitu ya, terus dia pengen dengan dance itu dia lebih freedom gitu ya, merasakan bebasan, merasa lebih enjoy dengan tubuhnya, itu bisa bahkan nanti dibantu juga tuh dengan terapisnya gitu ya, bahwa ini loh tekniknya kayak gini nih dance-nya untuk kamu lebih senang dengan badan kamu kayak gimana gitu ya. Itu ada.
gitu ya. Ya kayak gini. Oke. Nah ini sekalian nyambung nih pertanyaannya Ibu Katerina. Jadi kalau saya merasa dari awal mau menggambar, saya udah ada rencana dan terpetakan mau gambar apa, apakah itu jadi cenderung nggak spontan? Apakah nggak apa-apa, Bu? Sebenarnya nggak apa-apa gitu ya, karena spontan sendiri kan definisinya bukan karena tanpa tujuan. Gitu ya. Kita boleh memetakan suatu tujuan, bahkan terapis nanti bisa menentukan satu activity tertentu gitu ya. Kegiatan ini ada tujuannya untuk ini, itu ada memang. Tapi yang dalam artian spontan adalah yang tadi gitu ya, dalam mengerjakan jangan banyak dipikir, jangan banyak lebih takut salah gitu ya, lebih fokusnya lebih pengen yang bagus, sempurna. Nah itu yang nggak spontan. Tapi kalau misalnya ada tujuan, misalnya ibu udah sering tahu nih, misalnya udah ikut workshop art terapi, ada berapa macam teknik gitu ya. Oh ini kayaknya bisa nih saya terapin untuk sini, saya mau mencoba untuk melatih gitu ya ke arah sana. Itu boleh dilakukan. Gitu ya, itu boleh dilakukan. Nanti mungkin akan ada manfaat yang berbeda gitu ya dengan yang kalau misalnya tadi aja saya cukup senang gitu ya, saya waktu bilang ini jangan-jangan tercapai nggak ya dengan online gitu ya, terus nggak di-guided gitu ya, apakah ekspresi emosinya itu tersampaikan nggak sih, dicoba nggak sih gitu ya. Kadang-kadang tadi saya sempat diskusi dengan Bu Ira dan panitia juga, coba deh di-share gitu ya, siapa tahu nyampe nggak tujuannya ke sana. Dia ternyata banyak yang merasakan sampai udah emosinya muncul, buat saya itu bagus gitu ya. Itu sudah satu progres bahwa minimal kita udah mulai jujur gitu dengan diri kita sendiri dan mencoba gitu ya, sehingga emosi itu muncul. Biasanya kalau defense tuh ya masih banyak pertahanan dirinya gitu, nggak akan muncul tuh ya, mau gambar ya gambar aja gitu ya. Saya lagi itu berapa kali gitu ya, pernah ikut workshop sama temen gitu ya. Kita sama-sama udah sering ikutan workshop art terapi gitu ya, dan begitu art terapisnya bilang, ayo gambarnya, langsung gitu ya, mau gambar apa nih? Udahlah pasti nanti suruh sharing, nanti suruh gini, suruh apa gitu ya. Pada akhirnya karena kita sebelah-sebelahan gitu ya, kadang-kadang malu gitu ya, kita nggak jujur gitu dengan diri kita sendiri gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau dibilang jujur gitu ya, mau defense gimana pun tetap kelihatan kok gitu ya dari karya seni itu ya. Jadi waktu lihat langsung bilang, apaan tuh, gambar apa gitu ya, orang udah mulai iseng tuh nanya gitu ya, karena dulu kan kita sebelah-sebelahan lebih luasa gitu ya. Gambar apa gitu? Ya gambar gini. Alah, gue tahu lu bisa gambar lebih bagus sebenarnya dari situ. Kayaknya itu bukan, nggak mewakili lu deh gitu ya, karena kita udah sama-sama saling kenal, sama-sama tahu gitu ya. Waktu ngomongin itu sudah, lalu sendiri gambar apa kayak begitu gitu, sudah udahlah gitu ya, gambar kayak gini yang kepikirannya ini gitu ya. Tapi ternyata begitu beres workshopnya gitu ya, kita ngobrol bareng gitu ya, duaan sama dia, terus dia, Kak, kalau dilihat ya, itu tadi gambar apa sih sebenarnya? Lu mau ngungkapin apa sih? Gue sih nggak tahu ya, waktu awal ya udah asal gambar aja sih, pengen yang kayak gini, yang kepikiran itu gitu ya. Terus waktu ngobrol-ngobrol baru dia insight tuh ya, oh ternyata sebenarnya lu nggak defense kok, cuman itu samar aja. Dia bilang itu samar aja, tapi karya seni lu itu udah menggambarkan apa yang lu pikirkan. Ingat nggak lu ngomong kayak gini, ternyata lu gambarnya ini gitu ya. Ya itu salah satunya gitu ya, makanya nggak apa-apa gitu ya, sama spontan, sama kita coba lakukan, minimal kita lebih mengenal lah untuk diri kita sendiri ya. Oke. Ini pertanyaan anak psikologi nih. Di DM ke saya nih ya. Pasti anak psikologi nih. Ignatia Sarita. Memungkinkan nggak ya, Bu, katanya ya. Misal nih ya, kalau ada anak kesulitan make friends, terus dia mencurahkannya lewat visual art therapy. Nah, terus efeknya bukannya jadi add more self-esteem untuk make friends in real life, tapi merasa keasikan gitu ya dengan si kertas ini as a safe place buat dia. Jadi akhirnya dia malah ya jadi makin asik dengan dunianya sendiri di kertas itu. Terus kudu diapain, Bu? Katanya gimana bridging between art therapy and real life. Ini kayaknya mesti bikin sesi satu lagi nih kayaknya ya. Iya. Tadi kalau misalnya di video yang lihat ya, video yang pertama saya puterin tuh ya, ada salah satu, itu juga ada Making Friends It's So Hard gitu ya, itu ada salah satu karya seni yang ditampilkan. Dia punya teman hanya 3 gitu ya. Itulah sebetulnya jembatannya gitu ya. Justru kalau udah kayak gitu tuh jangan kasihkan sendiri, cari terapis gitu ya, cari terapis gitu ya untuk mengatasi itu. Karena kalau sendiri ya betul memang bisa jadi ya safe place-nya, ya udah saya gambar kayak begitu aja gitu ya. Saya gambar, saya seneng, saya enjoy, saya merasa ada teman, nanti malah jadi berbahaya gitu ya, malah jadi
banyak teman-teman ilusi yang muncul gitu ya. Kalau dari situ jangan gitu ya. Justru kalau udah merasa gitu ya bahwa oh kayaknya saya lonely gitu ya, tapi dengan melakukan gini juga saya nggak berani untuk real life gitu ya. Carilah terapis gitu. Terapis itu nanti yang akan membantu Anda untuk membantu mengungkapkan gitu sebetulnya apa sih kesulitannya, apa ketakutannya dalam membangun make friends tadi gitu ya, dalam membangun relasi pertemanan. Mungkin dari situ orang akan lebih tahu gitu ya, oh ternyata takutnya tuh takut dibully gitu ya, atau oh takutnya tuh takut penilaian sosial gitu ya. Nah di situ tuh terapis masuk tuh, makanya tadi psikologi plus artnya itu untuk membongkar. Artinya itu untuk membongkar apa yang dirasakan, apa ketakutannya yang ingin dia ungkapkan pada terapis, ya. Tapi setelah itu terungkap, gitu ya, di situ terapis masuk. Memang kayak apa yang kamu takutin? Nah itu nanti bisa tuh lanjutannya. Apakah memang mau sama terapis aja semua bahas karya seni, gitu ya? Atau misalnya, udahlah cukup saya mau cari psikolog aja, gitu ya. Saya cari psikolog untuk bilang bahwa saya tuh susah loh berteman, saya tahu ketika saya mengungkapkan dengan karya seni ternyata saya tuh susah cari teman gitu ya. Ternyata saya tuh takut gitu ya. Nah, itu biasanya bisa kolaborasi Bu Ira antara art terapis sama psikolog gitu ya. Ada mau art terapisnya full juga bisa gitu ya. Jadi bisa saling kerjasama nanti antar profesi untuk membantu menangani klien gitu ya. Oke. Begitu ya kira-kira ya. Nah, ini Prasisti Utari. Jadi katanya semakin tertarik dengan art terapi, terus pengen belajar. Kalau mau belajar jadi art terapis, apa saja sih persiapannya, terus kualifikasinya, terus biayanya, gimana nih Bu? Oke. Itu setara dengan S2 sebetulnya art terapis itu. Ya. Di Indonesia memang masih langka, jadi kalau memang tertarik dan mau menekuni dan memang pengen jadi profesional di bidang itu, saran saya sih jangan hanya berhenti di workshop ya, lebih baik ambillah art terapis. Tahu saya sih paling dekat Singapura ya, Singapura, London, art terapis tuh di mana lagi? London, ya dua itu sih, London sama Singapura. Saya gitu disaranin juga untuk ambilnya yang London gitu ya, tapi saya bilang itu susah ya kalau ke Londonnya jauh gitu ya, dan udah S2 juga, udah psikolog juga, harus milih, harus mulai lagi dari S2 lagi gitu ya. Tapi kalau misalnya tertarik, silahkan cari, mulai cari-cari aja gitu, misalnya art terapis, nanti itu macam-macam tuh keluarnya gitu ya. Nanti persyaratannya biasanya suruh bikin portofolio dulu. Bikin portofolio, nanti mereka akan assess gitu ya, kira-kira bisa diterima nggak nih menjadi art terapis gitu ya. Persyaratan lainnya, setahu saya nanti akan ada kalau semester awal ada ini ya, latar belakang nanti diajarin tentang seni rupa itu seperti apa gitu ya. Karena saya lagi itu banyak discuss gitu ya dengan art terapis. Saya banyak defense gitu ya, gitu saya bilang, waktu bilang, udah Pris belajar aja, lu ngapain sih ikut workshop lagi gitu ya, saya banyak langganan workshop gitu, kalau gitu, di Jakarta ada ikut gitu ya, karena ya buat saya itu yang masih mungkin bisa saya lakukan gitu ya, saya sendiri belum art terapis gitu ya, tapi kalau berminat silahkan, masih sangat langka kok, gitu ya, dan bisa jadi salah satu profesi sendiri sama seperti psikolog, standarnya S2, nanti gelarnya Master of Art, gitu ya. Dan kalau memang udah certified, nanti akan dapat gelar ATR, Art Therapist Register, gitu. Itu nanti biasanya gelarnya kalau lulusan luar ya, lulusan luar belakangnya tuh ATR, Art Therapist Register, dan ya kewajibannya sama tuh sama kayak psikolog gitu ya. Nanti harus bikin penelitian gitu ya, harus mengikuti workshop juga terkait dengan art terapi, perkembangan terbarunya seperti apa, gitu ya. Tapi ya itu perjalanan panjangnya ke situ. Kalau minat silahkan cari. Setahu saya paling dekat kalau di Asia itu Singapura ya. Singapura tuh ada. Boleh tuh Taria. Ditunggu nanti ya. Alia nih, Alia Febriana. Kemarin saya sempat ngepoin. Begitu pandemi saya bilang udah gugur. Oh gitu ya? Awalnya sempat ngepoin gitu ya, karena artis banyak yang bilang gitu ya, Riz lu kayak punya interest untuk ke arah sana gitu ya, lebih baik coba ikut aja gitu. Belajar yang benar tinggal nama gelar lah gitu, dia bilang gitu ya, tinggal nama gelar, ambil lagi S2, jadi lu psikolog iya, terapis iya, udah makin komplit gitu ya. Cuman saya bilang ya kalau mulai lagi dari awal lumayan gitu ya, jadi setara dengan S2 lagi, harus
bikin lagi dan harus onsite ya. Nah, kalau gitu kan sebelum pandemi harus ke sana cukup sulit gitu kondisinya untuk sekarang, apalagi sekarang gitu ya dengan pandemi begitu. Oke. Iya, oke. Alia nih, Alia. Ingin tanya, kalau saya mau warna buku gambar, tapi di tengah-tengah, terus mau merasa jenuh, sehingga saya teruskan di hari lain. Nggak apa-apa ya, Bu ya? Boleh. Boleh ya, tadi juga Boleh. udah dijawab. Sama-sama makasih Bu Katrin. Hilda nanya nih, tapi Hilda DM. Bu, mau tanya, gimana caranya melakukan closure terhadap art terapi? Apakah cukup ketika kita sudah merasa tenang, atau gimana, Bu? Nah, Silahkan. Nggak closure keluar ya. kayaknya. Nggak keluar kalau di sini. Lebih apa ya? Tapi sampai kita merasa tenang, sampai kita merasa lebih rileks, boleh, bisa. Sampai kita merasa lebih baik saja dalam melakukan itu, gitu ya. Bahkan kalaupun apa ya, dalam kasus-kasus misalnya trauma ya, kalau udah emosinya nggak tahan, jangan dipaksakan. Emosinya jangan dipaksakan. Ada berapa gitu sempat tentang trauma gitu ya, lagi itu sempat ada workshop dan sebagainya gitu ya. Itu sampai ya udah pesertanya berderai-derai air mata gitu ya, bukan cuma 1-2 orang, sampai akhirnya jadi kayak semi konsul gitu ya, sampai semi konsul terus bilang, aduh kayaknya benar-benar saya merasa traumatik banget gitu, saya jadi teringat kejadian berapa tahun yang lalu waktu saya mengalami itu gitu ya, dan perasaan saya tuh sampai tangan bergetar gitu ya, sampai saya begitu takut gitu, apa yang harus saya lakukan, apa saya harus beresin ini karya seni gitu ya, atau gimana, ini stop, udah berhenti dulu, tenangkan diri, gitu ya, relaksasi. Makanya kadang-kadang dikombain Bu Ira untuk art terapi ini bukan hanya art terapi murni, tapi bisa dikombain dengan relaksasi, bisa dikombain dengan CBT, cognitive behavior therapy, bisa digabung dengan metode konseling, kalau misalnya psikolog, gitu ya, dengan psikolog boleh. Oke. Nah, kelihatannya ini kita sudah sampai mendekati ke penghujung acara. Ini nggak kerasa ya ngobrolnya. Terima kasih juga loh pertanyaan, penghayatannya banyak banget dari para audiens kita. Nah, jadi kalau gitu, setelah mendengarkan penjelasan dari Bu Priska dan berdiskusi dengan tadi bareng audiens dan sebagainya, jadi art terapi ini sebenarnya bisa dijadikan sebagai salah satu sarana untuk menyadari apa pikiran kita, apa perasaan kita gitu ya, terus bisa dijadikan sarana untuk mengelola gitu ya, mungkin mengolah yang tadinya rasanya intens luar biasa, diharapkan dengan melakukan activity ini rilis gitu ya, setidaknya sedikit saja. Dan juga bisa dijadikan sarana untuk mengkomunikasikan ya, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan. Dan sebenarnya kan itu sejalan dengan prinsip-prinsip kesehatan mental ya. Kalau kita pengen mental kita sehat, maka apa yang ada di pikiran kita, di perasaan kita itu jangan dibiarkan lewat lalu begitu saja seperti yang Bu Priska bilang tadi ya. Disadari, dirasakan, dievaluasi, kemudian dikelola dengan baik. Gitu ya. Nah, jadi sampai tadi ke satu titik ada pertanyaan bagus yang terus kalau untuk orang-orang yang merasa bermasalah dan pada saat mereka mencoba mengkomunikasikan terus mereka menyadari aduh rasanya intens banget, rasanya nggak kuat banget, ternyata rasanya berat gitu ya, ternyata pikiran saya malah tambah kalut dan kacau, maka itu juga satu poin bagus untuk kita menyadari mungkin saya butuh bantuan orang lain, mungkin saya butuh bantuan orang yang lebih profesional dari saya ya. Tapi itu salah satu ya itu good starting point gitu ya untuk kita mulai mengembangkan diri kita, mulai memperbaiki diri kita, mulai healing diri kita gitu ya. Oke, nah mungkin kira-kira itu ya Bu Priska ya. Inti poin pentingnya dan ini kayaknya semakin sering dilakukan akan membuat kita jadi semakin lebih sehat secara mental ya harusnya ya. Kalau dokter ngasih resep obat, kalau kita ngasihnya resepnya seperti ini biasanya ya, activity yang bisa dilakukan dan semakin sering dilakukan akan membuat kita jadi semakin baik begitu ya. Jadi tadi yang berminat, yang sudah mencoba, yang melakukan moga-moga bisa kalau merasakan manfaatnya positif bisa terus diulangi gitu ya sehingga bisa dijadikan salah satu vitamin secara psikis ya. Oke, terima kasih ya Bu Priska, materinya luar biasa sekali.
Terutama untuk saya orang yang tadinya nggak gitu senang dengan art ya. Saya udah bilang sama Bu Priska, kalau boleh saya sih dikasih angka-angka aja semuanya ya sama hasil tes. Tapi ternyata jadi tertarik juga setelah mendengarkan ini ya. Oke, terima kasih. Sekarang saya kembalikan ke panitia. Silahkan. Halo, Ya. menarik banget ya materinya teman-teman. Saya juga sama seperti Bu Ira tadi pas mau gambar kayak bingung mau gambar apa karena emang nggak punya basic gambar, tapi ternyata coret-coret juga pas ngerasanya jadi lega gitu walaupun gambarnya udah abstrak nggak tahu apa, cuman ternyata itu sangat membantu juga buat saya pribadi. Nah, semoga teman-teman juga nih mendapat manfaat nih dari sesi kita hari ini. Nah, sebelum kita tutup sesi hari ini, saya akan membagikan link evaluasi. Sudah saya share di chat. Teman-teman yang hari ini ikut, boleh tolong mengisi lembar evaluasi supaya kedepannya kita bisa seperti tadi ada janji gitu dari Ibu Priska akan ada sesi lanjutan. Nah, nanti kita bisa tagih melalui request teman-teman di lembar evaluasi. Semoga juga kedepannya acara kita nanti bisa lebih proper lagi dan lebih bagus lagi. Jadi nanti teman-teman boleh mengisi lembar evaluasi yang udah saya share. Nah, sambil menunggu, nanti kita akan ada sesi foto. Jadi teman-teman nanti boleh nyalain kamera dan mempersiapkan wajah tercerianya nih habis lega udah sesi art terapi tadi kita udah banyak diskusinya. Semoga mukanya nggak pada kusut ya ini. Untuk sesi foto nanti saya akan oper ke Mary. Terus sebagai informasi nanti teman-teman yang udah tergabung di grup WA kita jangan live dulu karena nanti pembagian untuk sertifikat akan dibagikan linknya melalui grup itu. Jadi sebelum pemberian sertifikat selesai nanti jangan live di grup dulu ya. Mungkin Mary boleh ambil alih untuk sesi foto. Ya, baik. Untuk teman-teman, kita mau mulai sesi fotonya dulu ya untuk dokumentasi. Yang belum nyalain kameranya, boleh dinyalain dulu biar kelihatan. Oke, untuk sesi foto kita ada 2 slide, jadi 4 kali foto ya. 2 kali slide pertama, 2 kali slide kedua. Oke, kita mulai ya. Yang slide pertama dulu. 1, 2, 3. Oke, bentar. Yang slide pertama sekali lagi ya. 1, 2, 3. Kemudian slide kedua. 1, 2, 3. Ya. Sekali lagi, 1, 2, 3. Ya. Sudah Ibu, terima kasih. Terima kasih Mary. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk kerjasama dari Fakultas Psikologi yang diwakili oleh Ibu Priska dengan mitra pengembangan. Nah, semoga kedepannya kita akan ada sesi-sesi seperti ini ya, Ibu Ira lebih lanjut lagi. Jadi nanti ditagih tuh ke Bu Priska sesi lanjutannya. Jadi siap-siap ya teman-teman. Terus jangan lupa follow IG mitra pengembangan, mitra.pengembangan untuk tahu info lebih lanjut tentang psikologi, tentang berbagai layanan psikologi,
terus acara-acara rutin kita selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah stay sampai akhir. Semoga kita ketemu lagi di lain kesempatan. Makasih. Makasih, Bu. Terima kasih ya semuanya, sama-sama. Terima kasih Ibu Ira, Ibu Priska. Sama-sama. Terima kasih Kak Ira dan Kak Priska. Sama-sama, Jens. Thank you udah datang. Sama James, nyempil nih ya dosen satu. Ikutan belajar, Dan Bu. banyak alumni ya di sini ya. Thank you banget loh semuanya. Bisa yang meeting kayaknya, udah. Terima kasih Ibu, terima kasih Kak. Makasih, Bu. Terima kasih ya semuanya. Sama-sama. Terima kasih, Ibu. Makasih, teman-teman.